dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. Para pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, juga generasi Robani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program rutin kita Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya Walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa wa nabiyul mujtabah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bittaqullahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para masyayikh yang hadir di studio KMTV, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahumullah, dan akhuna al-fadil was-sadiqul wafi Ustaz Rainardi Amran, dan kawan-kawan yang bertugas di studio KMTV dan Rabbani 91.1 FM, dan yang kami muliakan, kami hormati para pemirsa, para pendengar, para tuan guru, asatizah, dan kaum muslimin dan muslimat, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan, sekaligus juga kemauan untuk sama-sama duduk, mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi, saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan menjadi salah satu daripada kewajiban kita kepada beliau tertunaikan, yaitu mendoakannya dengan doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam waktu yang tak lama lagi, barangkali kita perlu mengingatkan, karena kita memakai kalender yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita. Jadi kadang-kadang orang lupa, maka akan datang hari-hari utama. Karena hari-hari yang
dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hari-hari yang amal saleh padanya tidak ada yang lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan sampai sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' minhuma bi syai'. Orang yang kecuali yang mujahid yang pergi berjihad dengan dirinya sendiri dan hartanya sendiri, kemudian tak satu pun yang kembali, artinya mati syahid. Ini amalan yang tidak bisa dikalahkan di bulan atau di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para ulama menyebutkan seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih besar, lebih agung, lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan malamnya 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada amalan malam lebih afdal di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, sedangkan amalan-amalan siang maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama ketahui bahwa yang di antara yang menambah dan keistimewaannya dari bulan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, karena dia termasuk hari-hari di antara bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Dan salah satunya ada bulan Zulhijjah. Min hikmatillahi tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah jadikan 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah ke bulan Muharram. Kita lihat orang-orang dulu berhaji, jarak paling jauh, jarak tempuhnya ada lebih kurang sebulan. Termasuk orang tua kita dulu naik kapal. Kalau pergi ke Mekah, pulang pergi 3 bulan. Sebulan perginya, sebulan berada di tanah suci Mekah dan Madinah, dan sebulannya kembali ke tanah air. Demikian juga kan jarak tempuh dengan menggunakan onta atau keledai. Dulu yang paling jauh adalah lebih kurang sampai ke Baitul Maqdis. Juga sebulan pergi, sebulan pulang. Dan itu menjamin keamanan jemaah. Karena orang-orang sejak zaman jahiliyah lagi, sebenarnya sejak adanya manusia di atas permukaan bumi, bahwa di bulan-bulan haram itu diharamkan untuk melakukan kezaliman, sehingga mereka di perjalanan itu aman. Dan orang-orang jahiliyah sendiri, seperti disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwa mereka bila sedang perang berkecamuk lalu terlihat hilal bulan haram, serta mereka hentikan peperangan. Bila seseorang melihat pembunuh ayahnya
di depan matanya di bulan haram, dia tidak akan mengganggunya. Jadi subhanallah, demikianlah Allah syariatkan bulan ini sehingga mereka sebulan berangkat masuk ke tanah haram aman. Wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke tanah haram aman, karena di tanah haram dan di bulan haram maka wajib menjaga kesucian bulan dan kesucian tempat, kesucian masa dan kesucian tempat. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Maka di bulan ini adalah bulan-bulan hari-hari pertama bulan Zulhijjah adalah bagian dari hari-hari bulan haram. Dan yang menambah keutamaannya pula bahwa di bulan ini disebut pula dengan Asyurul Hajj. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang terbilang. Jadi di bulan haji, dan berdirinya amalan-amalan yang diantaranya ada rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Oleh itu Nabi SAW menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda memuliakan hari-hari di bulan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan tentu saja orang-orang yang bisa naik haji atau pergi haji ke Mekah, mereka lah yang paling beruntung mendapatkan keutamaan, karena mereka menggabungkan antara dua keutamaan tempat, yaitu di tanah suci Makkah, dan keutamaan waktu, yaitu di bulan-bulan haji, khususnya di hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena haji ini seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah tidak bisa dilakukan, atau rata-rata orang tidak bisa melakukannya berulang-ulang. Hanya bisa dilakukan, bahkan hanya diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sekali seumur hidup. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, untuk haji nampaknya ya memang menunggu keajaiban takdir aja, nampak ya Ustaz ya. Kalau kita sekarang daftar, ya macam saya berumur 54 tahun, menunggu 35 tahun, pas umur 90 lah. Jadi nampaknya, kecuali ada hal-hal yang Allah kecualikan. Berdoa aja kita, mudah-mudahan ada panggilan kan. Mana tahu ada panggilan raja untuk kita. Ya kan? Selama ini kan spesifikasinya untuk orang semua aja. Masya Allah. Ada saja sebab dijadikan Allah SWT. Tadi saya lihat di beranda ada salah seorang content creator yang Masya Allah selalu asal singgah di masjid membersihkan masjid. Masya Allah, amalan sederhana tetapi penuh makna. Maka ini mengingatkan kita pada Nabi SAW. Dulu zaman Nabi SAW ada seorang wanita hitam yang kerjanya selalu menyapu masjid Rasulullah SAW. Waktu itu dia meninggal di malam hari, karena dia tidak orang terpandang, orang wanita kulit hitam pula, dah tua pula, meninggal. Mereka kuburkan tanpa memberitahu Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW siang harinya tidak melihat lagi ibu itu. Tentu dia bertanya, kemana si fulana? Lalu dikabarkan dia sudah meninggal Rasulullah malam tadi. Kenapa? Apalah adzan tumuni? Kenapa kalian tidak tahu? Kami tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Lalu Nabi katakan, dulluni ala qabriha. Tunjukkan saya di mana kuburannya. Nabi pergi ke kuburannya dan menyolatkannya. Ini menjadi dalil bahwa boleh menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan di pekuburan. Ini kadang bagi yang tidak paham jadi bahan olok-olok pula. Katanya tidak boleh solat di kuburan. Ini jadi kadang-kadang, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak berilmu ini banyak komentar lucu-lucu. Oleh sebab itu jangan komentari sebelum mengerti, atau simak dulu sampai selesai baru komentar. Tapi memang lisan ini susah ditahan, karena memang lebih lunak dari gigi kan. Jadi oleh sebab itu kita akhirnya kadang-kadang
merusak diri sendiri. Terlanjur berkomentar, akhirnya jadi bahan cemoohan kembali kepada kita sendiri. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah SWT ingin bahwa umat ini bukan hanya hari-hari ini bukan hanya dinikmati oleh jemaah haji, tapi akan dinikmati oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada banyak amal yang bisa menjadi amalan utama kita pada hari-hari 10 ini. Tentu saja seperti kata para ulama kita, yang paling diutamakan adalah amalan yang dikhususkan pada hari-hari itu. Amalan-amalan yang paling utama pada hari-hari itu tentu saja adalah amalan yang memang setiap hari kita lakukan, dan amalan yang paling dicintai Allah menjaga salat kita, adalah menjaga salat kita. Bahkan bagi yang tidak bisa haji, mungkin bisa haji 50 kali, artinya dapat pahala haji 50 kali selama 10 hari pertama ini. Ya, seperti dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, man kharaja min baiti mutatahhiran ila salawatil khams kataballahu lahu ajru sanatin, kutiba lahu ajrun ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu atau salat fardu, maka dituliskan baginya seperti pahala haji yang sedang ihram. Jadi sebenarnya kebaikan-kebaikan itu banyak Allah berikan dan Allah simpan bagi kita. Kemudian salat, siapa yang datang ke rumah Allah SWT, ma sajadta lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud saja, kecuali Allah angkat satu derajatmu dan Allah hapuskan satu kesalahanmu. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke rumah Allah SWT, diangkat, mengangkat derajat, diturunkan, menggugurkan dosa. Barangkali banyak nanti akan disampaikan oleh masyayikh kita tentang amalan-amalan utama, dan barangkali juga kita harapkan seperti biasa dari Tuan Guru kita Dr. Helmi, mana tahu ada fenomena pelanggaran-pelanggaran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini yang perlu juga diingatkan umat. Arabtu syarra lil syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa' fihi. Ingatkan, aku mengetahui keburukan untuk menjauhinya, karena siapa yang tidak bisa membedakan yang buruk dari yang baik, jangan-jangan terlibat dan terjerumus ke dalamnya. Terima kasih. Insyaallah dikembangkan oleh manusia kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di materi kita di lebih baik dari 10 terakhir Ramadan ya. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Guru kita yang kita muliakan Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA, semoga Allah SWT selalu menjaga guru-guru kita. Allah berkahi keluarganya dan Allah berkahi seluruh usaha dakwahnya dan seluruh aktivitasnya. Para ikhwan sekalian, teman-teman yang berada di studio, Pak Direktur, Pak Cip Bayali, dan Akhrai dan Abi Aldian, serta Mulia Abadi, dan seluruh pemirsa, saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita awali majelis kita dengan memuja dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang kita rasakan di muka bumi ini dalam kehidupan kita melainkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemberi rezeki,
pencipta alam semesta yang layak dan wajib untuk kita puji dan kita sanjung. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur padanya dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kebaikan dan ketaatan. Dan tentunya juga kita berharap sisa dari usia kita ini selalu diberi taufik di dalam ketaatan dan mendekatkan diri kita kepadanya. Kedua, ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat dan siapapun di antara umat ini yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, tadi guru kita telah memberikan alas untuk pembicaraan kita pada pagi yang indah ini, memulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Ikhwas sekalian rahmati Allah, bulan Zulhijjah tentu bulan yang penuh dengan cahaya keberkahan, pahala dilipat gandakan, doa-doa diangkat ke langit, dan kebaikan-kebaikan itu terbuka bagi kita. Andaikan misalnya hari ini ada seorang pedagang yang mendapatkan kesempatan emas untuk menjual barangnya dengan bebas, dengan nilai yang tinggi dan tanpa batas, maka tentulah mereka tidak akan meninggalkan kesempatan itu. Begitulah hari yang Allah berikan kepada kita, hari-hari yang akan kita jelang beberapa hari ke depan adalah kesempatan emas untuk mendulang kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala Rabbmu yang memiliki kehendak untuk menciptakan sesuatu dan memilih sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan malam dan siang yang silih berganti. Di antara waktu yang beredar di dalam kehidupan kita ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, Allah jadikan hari-harinya istimewa. Ada hari-hari yang Allah jadikan dalam sepekan, misalnya di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik bagi kita di dalam sepekan itu adalah hari Jumat, dan hari di mana sebaik-baik matahari terbit dalam sepekan adalah hari Jumat. Allah pilihkan itu untuk kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ada malam-malam terbaik adalah malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ya, yang dimana Allah turunkan di dalamnya ampunan, Allah berikan pahala yang mengerjakan ketaatan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Sehingga Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini 10 malam terakhir, ya, di bulan suci Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Ikhwan fillah, di dalam perjalanan kita juga ada 10 hari yang terbaik di siangnya. Itulah yang sedang kita bicarakan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa 10 awal bulan Zulhijjah ini istimewa, karena Allah bersumpah ya dengan firman-Nya wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, para ulama ya menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, bahwa maksud dari malam yang 10 itu adalah di 10 awal hari bulan Zulhijjah. Nah, kenapa disebut malam ini? Tetapi maksudnya adalah siang hari, karena memang ada penyebutan hari itu disebut malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram,
10 awal bulan Zulhijjah, di hari-hari bulan Zulhijjah ini hari-hari yang sangat agung. Maka mari kita lihat beberapa panduan amalan yang barangkali perlu untuk kita ingatkan kembali. Seperti yang disampaikan tadi, terkadang kita lupa dengan perjalanan waktu, pergantian masa, kita lupa dengan kebaikan-kebaikan itu. Di antara hal yang disunnahkan dan dianjurkan kita untuk mengerjakan adalah berpuasa. Jika seandainya kita bisa berpuasa dan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, hal ini berdasarkan perbuatan Nabi kita alaihissalatu wassalam, di mana para istri Nabi kita alaihissalatu wassalam meriwayatkan karena Nabi SAW yasum, bahwa Nabi itu berpuasa fi tis'il Zulhijjah, artinya sampai dari 9 Zulhijjah. Nah, kalaulah seandainya kita memiliki keinginan dan semangat, maka kita boleh berpuasa, ya, berpuasa di 9 hari di awal bulan Zulhijjah, karena memang keutamaannya sangat tinggi untuk di siang harinya. Nah, di samping itu, kalaulah seandainya misal kita tidak bisa 9 hari, maka kita berpuasa di tanggal 9 yang merupakan hari Arafah. Ya, terdapat keutamaan yang sangat mulia di hari Arafah, bahwa keutamaannya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa-dosa ya diampunkan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berpuasa satu hari. Nah, tentunya puasa Arafah ini bagi kita yang tidak berangkat haji. Disinilah subhanallah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mereka-mereka yang Allah berikan kesempatan untuk berhaji di tahun ini yang sudah berangkat, mereka mengumpulkan banyak kebaikan. Seperti yang disampaikan tadi, mengumpulkan kebaikan tempat dan kebaikan waktu. Ya, kebaikan tempat jelas, mereka bisa salat di Masjidil Haram, ya, salat di sana kita sudah tahu dengan pahala ya bimi'ati alfi salatin fi ma siwa. Ya, orang yang salat di 2 rakaat di sana, maka Allah berikan pahala yang besar, seperti 100.000 kali salat di tempat lain. Dan ini subhanallah keutamaan yang berangkat ke tanah suci. Dan mereka juga ya datang ziarah ke kota Madinah dan salat juga di sana. Yang biasanya jemaah haji kita diberikan space waktu lebih kurang 8 atau sampai 10 hari. Ya, 8 hari. Mereka salat di sana, di Masjid Nabawi kita tahu keutamanya sangat besar. Bi alfi salatin fi ma siwa. Nah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, keutamaan tempat, dan jemaah haji atau seluruh kaum muslimin yang datang ke sana, mereka mendapatkan keutamaan tempat beribadah itu. Ditambah lagi dengan keutamaan waktu, mereka berada di 10 awal bulan Zulhijjah, dan di tanggal 9 di hari Arafah mereka berkumpul yang merupakan puncak ibadah haji. Ya, Nabi mengatakan ya, al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah ya, keberadaan mereka di Arafah. Makanya subhanallah orang-orang yang berniat haji tapi mereka qadarallah sakit, tidak bisa, ya mereka sakit di sana. Ada yang memang sampai tanggal 9 itu mereka di rumah sakit, biasanya dikeluarkan ya Ustaz ya. Mereka ada namanya bahasa apa, ketika kami tugas dulu ya safari wukuf, istilahnya memang mereka dikeluarkan itu di rumah sakit yang ada di kota Mekah, bahkan dari Madinah juga sekalian, dari Jeddah dikeluarkan, seluruh jemaah haji itu dikeluarkan. Ya, mereka diberikan jalur khusus, mereka dimasukkan ke mobil yang mereka ada yang pakai oksigen dan semuanya. Kenapa? Karena risikonya kalau tidak wukuf maka hajinya tidak sah, maka dikeluarkan. Kecuali mungkin mereka-mereka yang di ICU ya, yang tidak mungkin dikeluarkan. Ya, risikonya ya haji, ya semoga Allah SWT menerima niat-niat baik mereka. Nah, mereka akan bersafari wukuf dan melewati Arafah, setelah itu kembali ke rumah sakit. Nah, ikhwatul kiram rahimakumullah, di hari Arafah mereka-mereka yang wukuf di sana, mereka-mereka yang Allah berikan berkesempatan untuk haji dalam satu waktu, mereka
baik itu para raja, rakyat biasa, para petinggi, pemimpin, orang-orang yang semuanya dengan satu pakaian yang disebutkan oleh para ulama bagaikan miniaturnya padang mahsyar. Tidak ada perbedaan di sana, yang kaya, yang miskin, yang berkulit putih, berkulit hitam, Arab, orang ajam, semua di sana dengan satu pakaian, ya, berihram, dalam keadaan mereka berihram. Dan mereka subhanallah di hari itu Allah berikan sebuah kemuliaan, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya, unzuru ila ibadi, kata Allah, lihatlah kepada hamba-hambaku. Ya, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka datang dalam keadaan apa, kata Nabi SAW, syu'san, dalam keadaan mereka ini rambutnya yang compang-camping dan dalam keadaan berdebu. Mereka datang mengharapkan apa? Mengharapkan ampunan, maka Allah berikan persaksian kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampunkan mereka. Bayangkan keutamaan yang sangat utama. Ya, semoga kita semua yang belum bisa berangkat, Allah berikan jalan untuk bisa berangkat insyaallah. Ya. Di sana di padang Arafah, di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Di hari itu Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang wukuf di sana, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari azab neraka, lah dibebaskan dari belenggu neraka. Dan kemudian di situ merupakan doa yang terbaik, seperti mana Nabi katakan, wa khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doanya di hari Arafah. Yang aku katakan, kata Nabi, dan dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi doanya apa? Bukan permintaan di situ, ya, tetapi memberikan sebuah kalimat ta'zim, mengisbatkan bahwa ilah yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak oleh mereka yang sedang wukuf di sana membaca kalimat ini, membaca doa ini. Dan tentunya waktu wukuf itu tidaklah lama secara hukum fikih, dari zawal sampai terbenamnya matahari. Dan bahkan hukum salat di sana itu dijamak dan diqasar, ya Ustaz, ya. Dijamak dan diqasar. Di Arafah dijamak dan diqasar, sehingga saking hari semakin berlanjut hari, semakin sore semakin syahdu, ya, lautan manusia di padang Arafah. Manusia bermunajat kepada Allah, melangitkan doa di sana. Mereka semua, ya, berharap kebaikan dunia dan akhirat, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi memang subhanallah, ya, pemerintah Arab Saudi memang mengerti dengan kondisi zaman. Apa sebab? Di padang Arafah biasanya sinyal itu putus, ya, sebenarnya diputuskan memang. Karena kebiasaan orang memang, ya, sempat juga, ya, bahkan subhanallah, ya, memvideokan orang-orang yang sedang menangis gitu, ya. Seakan itu hal yang lucu gitu. Ya subhanallah, padahal di situ ada waktu yang terbatas, waktunya singkat, dan tidak mengejar kebaikan-kebaikan. Ini sangat lucu. Ya, melihat orang sedang menangis, yang sedang tersadu, ya, terseduh-seduh menangis, ya, ini divideokan itu. Bahkan mungkin orang buat konten pula di situ, ya, untuk mencari kebaikan, dilakukan sesuatu yang tidak wajar dilakukan di sana gitu. Maka ini hari Arafah, begitu besar keagungan kemuliaannya. Orang doanya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak berangkat, maka jangan lewatkan satu amalan ini, itu berpuasa Arafah. Kita berpuasa Arafah, perbanyak, ya, di hari itu kita sama-sama. Nah, tentunya mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, ya, mengacu kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Taib ikhwal kiram rahimakumullah. Di samping kita berpuasa sunnah, baik itu 9 hari pertama atau di hari tanggal 9 Zulhijjah, maka di samping itu kita juga memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid,
tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna ya at-tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir. Perbanyak di hari-hari itu kita mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah, ya alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ucapkan la ilaha illallah, kita hidupkan ya rumah-rumah kita, ya di kendaraan kita, di tempat-tempat kita bekerja, silakan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini. Maka di antara hal yang dicontohkan oleh generasi salaf, misalnya seperti Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka yakhrujani ila suq, ya mereka keluar, ya mereka bertakbir, dan kemudian orang pun bertakbir. Ya ini adalah semangat yang mereka hidupkan, ya syiar di hari-hari itu mereka tinggikan takbir, lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala mereka ucapkan, dinampakkan sebagaimana kita di bulan Ramadan kita mensyiarkan, di mana kita berpuasa dengan berbanyak tilawat Al-Quran. Nah, di hari pertama bulan Zulhijjah di siang harinya kita memperbanyak takbir tahmid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping zikir, di samping doa yang kita perbanyak, ya maka kita juga memperbanyak amal-amal soleh secara umum. Ya, apa saja yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, karena jaminannya adalah tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal dan berbuat daripada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah itu atau di 10 awal bulan Zulhijjah terkumpul banyak kebaikan. Nah, di antaranya puncaknya adalah haji. Ya, puncaknya adalah haji tadi. Ya, mereka berhaji, mereka berumrah. Di samping itu juga mereka atau kita semua secara umum berkorban yang merupakan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana kita melatih keikhlasan di dalam berkorban. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan ikhlas mengorbankan putranya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan lihat pula putranya Ismail alaihissalam dengan ikhlas menjalankan perintah tersebut. Betapa besar cinta mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ya memberikan, mengorbankan sesuatu yang mereka cintai. Tentu banyak di dunia ini. Ya, kalau dulu Nabi Ibrahim adalah Ismail, lah kita hari ini mungkin harta kita, ya apa yang kita cintai hari ini, maka keluarkanlah ya uang kita untuk berkorban. Ya, sembelihlah hewan kurban, karena di hari itu kita tumpahkan darah-darah hewan-hewan kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang berkorban tapi di luar Ramadan, di luar hari-hari yang mulia ini, berkorban untuk atas nama penghuni lembah, penghuni hutan, lautan dan sebagainya. Banyak orang berkorban tapi bukan untuk Allah. Kita sembelih hewan kita di bulan Zulhijjah ini ya dengan cara kita lillah Subhanahu wa taala, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang fenomena-fenomena nanti mungkin dibahas oleh Ustaz Helmi ya, di mana memang banyak nih para jemaah-jemaah haji. Saya tidak berapa hari ini dapat SMS dan WA terus, karena ada jemaah haji yang sudah berilmu, kemudian ada pula sindikat-sindikat pelaku pelaku dam ya, yang mereka ini bertanggung jawab. Dan subhanallah ya, mereka melakukan sesuatu yang di luar apa yang diperintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, ini banyak kendala-kendala yang dilakukan oleh jemaah haji kita. Maka kita doakan ada saudara kita yang berangkat, kita arahkan agar mengikuti ya, apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan khusus dalam ibadah haji ini, khudhu anni manasikakum, ya ambillah cara ibadah kalian, cara manasik kalian dari apa yang telah aku lakukan. Jadi Nabi SAW memberikan perhatian khusus. Nah, ikhwatul kiram rahimakumullah, di samping kita berkorban, di samping kita berpuasa, kemudian di samping kita berbanyak takbir dan tahmid dan tahlil kita, maka secara umum kebaikan-kebaikan dilakukan. Mungkin kita bersedekah, kemudian kita membaca Al-Quranul Karim, ya, kemudian kita melakukan kebaikan secara umum. Mari kita hidupkan hari-hari 10 hari ke depan ini ya, kita untuk memperbanyak
kebaikan-kebaikan, amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menghiasi hari-hari kita dengan amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik itu qauliyah ataupun fi'liyahnya. Ya, ibadah-ibadah yang diucapkan oleh lisan atau ibadah-ibadah yang memang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita, Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankannya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini, kita akan sempurnakan dengan mendengarkan berikutnya dari guru kita, Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fadhil masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, para masyayikh, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah menjaga keduanya dan selalu memudahkan mereka dalam berdakwah. Saudara Ray yang senantiasa bersama kita, ikhwah yang hadir di studio, dan para pendengar di Robani serta pecinta KMTV dimanapun berada. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah, untuk membahas hal-hal yang menjadi bagian dari agama yang kita laksanakan, mencoba untuk mengenali hal-hal yang baik untuk kita laksanakan pada hari-hari yang baik. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini senantiasa bertahan dan dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita juga harus senantiasa memberikan doa-doa baik untuk beliau. Beliau adalah orang yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita, bahkan sampai nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, pada saat anak, istri, suami, semua mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, tapi justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicari dan ditanyakannya adalah umatnya. Maka mari sama-sama kita buktikan pula cinta kita kepada beliau, karena beliau memang adalah sangat mencintai kita. Mari sama-sama kita merindukannya, karena beliau memang sangat merindukan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati billah, sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah 10 hari terbaik, bahkan lebih baik daripada hari-hari Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Kemuliaan amalan itu bisa ditentukan dan disebabkan oleh dua hal. Ada kemuliaan amalan yang disebut atau yang disebabkan oleh kemuliaan tempat. Istilahnya adalah syaraful makan. Mulia karena berada pada tempat yang mulia. Ibadah-ibadah yang
dilakukan di Masjidil Haram itu tentu berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada tempat-tempat yang lain. Salat yang dilakukan di Masjidil Nabawi itu tidak sama dengan salat pada masjid-masjid yang lain. Yang membuat dia menjadi mulia itu adalah tempatnya, syaraful makan. Tetapi ada pada bagian yang kedua disebabkan oleh kemuliaan waktu yang diistilahkan pula dengan syarafuz zaman. Amalan akan menjadi sangat berharga dan tinggi nilainya di sisi Allah kalau seandainya berada pada masa-masa yang mulia tadi itu. Seperti bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, termasuklah di antaranya yang amalan-amalan menjadi mulia disebabkan oleh waktu dan masa, itu adalah amalan-amalan yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Tadi sudah disampaikan hadisnya oleh guru-guru kita, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ay al-ayyam al-ashr. Ada sahabat yang bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, walal jihad. Tidaklah ada hari-hari di mana amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kecintaan Allah pada amal soleh itu melebihi pada hari yang lain, dan hari-hari itu adalah hari 10 awal Zulhijjah, yang bahkan amal soleh di situ bisa mengalahkan amal jihad. Kecuali kata Nabi, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, dia dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali ke rumahnya, berarti itu memang tidak bisa dikalahkan. Berjihad langsung dengan diri dan hartanya, dan tidak pula pulang, berarti mati syahid, sebagai syahid. Ini berarti memang lebih tinggi. Adapun selain itu berarti bisa terkalahkan oleh amal-amal yang ketika dilakukan pada awal Zulhijjah. Dalil ayat saya kira tadi juga sudah disampaikan, wal fajri wal layalin ashr wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka senantiasa berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat. Sebagian besar ulama tafsir mengartikan ayyamin ma'lumat itu diantaranya adalah hari-hari di awal Zulhijjah. Dalil dan segala macamnya itu sudah dipahami bersama, tinggal lagi bagaimana kita bersemangat untuk melaksanakan amalan-amalan amal saleh di 10 awal Zulhijjah. Kalau diperkirakan awal Zulhijjah itu hari Kamis mungkin saja, lebih kurang ya, mungkin tergantung keputusan. Tapi kalau tidak salah 1 Zulhijjah mungkin, kalau tidak Kamis ya, sekitar Kamis sampai nanti 10, berarti 1 sampai 10. Inilah hari-hari yang terbaik ternyata. Untuk amal-amal saya kira tadi sudah banyak, tapi ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Ada hal-hal yang utama untuk kita lakukan sebelum kita memperbanyak amal soleh itu sendiri. Yang pertama adalah at-taubatun nasuh. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, akui segala macam bentuk dosa dan kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Istighfar itu rahmat yang luar biasa yang ada dalam syariat Islam.
Karena dengan beristighfar itu membuat kita bisa terhindar dari semua bentuk azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat juga dikatakan seperti itu, tidaklah Allah menyiksa mereka wa makana Allahu liyu'azibahum wa anta fihim. Itu saja. Tidaklah Allah menyiksa mereka selagi kamu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan pernah menyiksa mereka selagi mereka beristighfar. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ada dua nikmat yang ada pada ayat ini. Yang pertama, nikmat keberadaan Nabi itu sendiri di tengah-tengah para sahabat, membuat mereka tidak pernah diberikan azab seperti yang pada umat-umat sebelumnya. Maka tidak ada azab-azab yang diturunkan pada masa jahiliyah pada umat Rasulullah SAW. Padahal mereka durhakanya luar biasa. Tengok Abu Jahal, bagaimana menentang dakwah Nabi. Tapi karena Nabi ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak siksa mereka. Beda sama umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, itu diturunkan azab. Maka nikmat pertama kata Ibnu Abbas adalah keberadaan Nabi sendiri. Dan nikmat yang kedua itu adalah nikmat istighfar. Karena wa makan Allah mu'azibun wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka selagi mereka beristighfar. Jadi selagi beristighfar Allah juga tidak akan mengazab dan menyiksa mereka. Lalu kata Ibnu Abbas, nikmat bersama Nabi sudah tidak ada. Yang tersisa adalah nikmat beristighfar. Nikmat di mana kita berpeluang untuk diberikan ampunan oleh Allah dengan syarat kita benar-benar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu istighfar itu satu bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan kita ini adalah hamba-hamba yang pendosa. Tidak ada kita dosanya yang sedikit, banyak atau banyak sekali, hanya dua aja pilihannya, banyak atau banyak sekali. Maka inilah kesempatan, inilah peluang, perbanyak istighfar. Dalam hadis juga dikatakan, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, orang yang kalau dia biasakan beristighfar itu, Allah akan berikan untuk semua problem yang dia hadapi ada solusinya. Untuk semua kesulitan yang dia hadapi ada jalannya, ada kelapangannya nanti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Coba hanya kita beristighfar kepada Allah, lalu Allah berikan rezeki jalan yang dari jalan yang kita tidak duga-duga. Kalau seandainya kita ada masalah, perbanyak istighfar. Dalam kehidupan kita menghadapi banyak sekali persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan di masyarakat, masalah politik dan lain sebagainya. Dia kalau sudah semakin banyak masalah, jangan-jangan memang karena istighfar kita yang sudah semakin kurang. Kita jauh dari istighfar yang ternyata semuanya hanyalah kebaikan untuk diri kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang dari jalan yang kita tidak duga-duga. Tiba-tiba datang rezeki dan kebaikan dari Allah dari jalan yang tidak kita duga-duga, ternyata itu disebabkan atau berasal dari istighfar yang kita lazimkan dalam kehidupan kita. Nah, maka yang pertama sekali memang taubat kepada Allah, akui kesalahan kita, dan setelah itu, setelah bertobat baru diisi kembali dengan amal-amal yang saleh. Kalau istilahnya Syekh Albani itu tasfiyah wa tarbiyah itu tadi ya. Jadi tasfiyah, bersihkan dulu, lalu kemudian nanti diisi kembali. Dan hari 10 itu
hari 10 awal Zulhijjah itu mau merupakan hari-hari di mana kita mengisi amal-amal soleh, mengisi waktu kita dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, yang harus kita lakukan juga adalah tashih al-janibil aqdi, untuk mensahihkan kembali, membenarkan, meluruskan akidah-akidah kita yang menyimpang. Tauhid. Seandainya tauhid kita dicampuri oleh unsur-unsur kesyirikan, bertaubatlah kepada Allah, tinggalkan itu semua. Bersihkan akidah kita dari hal-hal yang menyimpang. Karena nanti ketika tauhid kita sudah dicampuri oleh kesyirikan, memang amal soleh itu menjadi tidak berarti. Karena syirik itu akan menghapus amal soleh kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Kita berharap untuk mendapatkan surga Allah. Semua kita menginginkan untuk mendapatkan surga. Dan tauhid itu adalah surgamu. Tidak mungkin ada dapat surga kalau tauhidnya bermasalah. Surga di sini bisa dua. Bisa surga dunia, bisa surga di akhirat. Kalau surga dunia itu sa'adah, kebahagiaan jiwa, ketenangan hati. Itu surga dunia. Kalau kita mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, itu sungguh kita sudah mendapatkan surga Allah di dunia. Dan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan tauhid. Karena tauhid itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Syirik itu akan membuat kita selalu khawatir, selalu takut, selalu curiga. Orang buka usaha, samping usaha kita curiga pula. Kita buka jualan nih, laris. Tiba-tiba orang lain buka jualan yang sama di samping kita, mulai curiga. Seolah-olah orang itu akan mengambil rezeki kita. Tapi kalau orang yang bertauhid, orang beriman kepada Allah, tidak akan ada curiganya. Kenapa demikian? Ya karena dia tahu bahwa rezeki itu adalah dari Allah, sumbernya dari Allah. Berjajar pun orang jualan yang sama, tidak akan berpengaruh ke rezeki kita itu. Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Coba tengok tuh di pasar bawah itu yang di sana, berjajar penjual perabot rumah itu. Sepanjang jalan itu aja isinya. Hadap-hadapan lagi ini sama jualannya. Tapi ada rezekinya masing-masing. Nah, maka dengan bertauhid, hati kita akan menjadi tenang, hilang dari curiga-curiga. Hilang dari rasa takut. Ini enggak, lewat burung gagak di rumah takut juga. Hingga kupu-kupu di jendela dia mulai menafsirkan, nah ini ada apa, ini kok ada kupu-kupu. Jadi kayaknya ada sesuatu yang terus dihantui perasaannya. Karena bermasalah pada tauhid. Maka ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, itu surga dunia. Dan didapatkan dengan tauhid. Maka benar-benar tauhid itu adalah surgamu. Kalau ingin tenang hati, memang tidak ada cara lain. Adalah dengan menjauhi syirik, tauhid benarkan, akui bahwa semata-mata yang mengatur kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang perlu untuk dicurigakan. Ini bawahan cepat naik pangkat, curiga pula, takut juga. Karena nanti kalau tinggi pula bawahannya nanti pangkatnya lagi daripada dia. Maka kadang-kadang atasan menghalang-halangi bawahan naik pangkat. Minta tanda tangan, nantilah. Ini ada problem akidah di sini nih. Ada masalah yang harus diluruskan. Jalani kehidupan itu secara baik, tenang, serahkan kehidupan kita kepada Allah. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya Allah yang mengatur dan menentukan, bukan di tangan orang lain. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu la in ijtama'al insu wal jinnu ala ay yanfa'uka la yanfa'uka illa bima qad kataballahu lak. Kalaulah berkumpul
jin dan manusia ini semuanya untuk memberikan kebaikan kepadamu. Tidak akan bisa mereka memberikan kebaikan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya juga, jika mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, untuk memberikan sesuatu yang tidak baik, menyakiti kamu, tidak akan bisa terjadi illa bima qad kataballahu lak, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri kita. Kalau sudah seperti itu, nyaman hidup kita. Itu surga dunia. Surga akhirat apa lagi? Surga akhirat memang akan didapatkan dengan tauhid. Kalau syirik enggak dapat surga. Maka wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. 10 terakhir itu sebenarnya adalah hari-hari tauhid. Hari-hari di mana kita benar-benar mentauhidkan Allah. Tengok orang yang berhaji, kata yang paling banyak terucap oleh mereka saat mereka memulai ihram untuk umrah, nanti baru ihram untuk haji, itu adalah kata-kata tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali itu diulang-ulang itu? La syarika lak, la syarika lak. Tidak ada kesyirikan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu bagi mereka-mereka yang ihram. Bagi kita yang tidak ihram, apakah terhalang untuk mengucapkan lafaz tauhid? Ternyata tidak. Inilah 10 terakhir adalah hari-hari tauhid yang memang yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah membersihkan semua unsur-unsur kesyirikan yang ada dalam amalan-amalan dan perbuatan kita. Jangan sampai justru yang terjadi kebalikannya. Cenderung untuk melakukan sesuatu yang jangan-jangan nanti terjebak kepada kesyirikan. Setiap kali ada hari-hari baik, pertama kali yang dicari adalah kuburan keramat. Pertama yang ditengok adalah mana kuburan Kiai ini, mana kuburan Habib ini. Untuk kemudian dicari-cari, ditengok sampai ke sana. Kalau sudah menghabiskan biaya sengaja mencari menuju ke sana ratusan kilo, kira-kira apa yang akan dilakukan di sana? Pasti ada sesuatu yang di situ perlu untuk dipertanyakan. Karena ini banyak kuburan sini dah. Apakah beda fadilahnya nanti? Ziarah ke kuburan keramat tadi dengan ziarah ke yang di sini, apa beda fadilahnya? Kalaulah bukan karena ada keyakinan-keyakinan di situ, tidak mungkin mereka mengorbankan diri dan harta untuk sampai ke sana. Pasti karena kalau sudah di sana berdoa mungkin akan lebih dikabulkan. Kalau di sana nanti kita bisa titipkan doa ke dia, karena dia adalah orang soleh. Kalau nanti sampai ke sana begini, kalau kuburan ini siapalah, kita tidak kenal orangnya. Ini yang kita khawatirkan. Seandainya memang seperti itu, berarti di situ ada unsur kesyirikan. Padahal ini adalah hari-hari di mana kita mesti jauh dari perbuatan syirik. Hari di mana kita mesti harus membersihkan tauhid kita untuk kemudian nanti amal-amal soleh yang kita laksanakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita katakan tadi, jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalanmu. Nah, jadi dua hal ini saya kira sangat penting. Taubat secara benar, akui kesalahan kita kepada Allah, kemudian benarkan tauhid kita, lalu isilah hari-hari kita dengan berbagai macam bentuk ibadah yang tadi saya kira sudah disampaikan. Ada banyak sekali amal soleh, bahkan semua amal soleh akan menjadi bernilai. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari di mana amal soleh padanya. Amal soleh di sini Rasul tidak sebutkan apa amal solehnya, tapi yang jelas masuk ke dalamnya semua amal soleh yang kalau kita laksanakan bisa mengalahkan amal jihad.
Begitulah tingginya keutamaan-keutamaan. Dan contoh-contohnya ya kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para ulama-ulama mengajarkan kita. Kita tengok referensi-referensi yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Itulah yang akan kita amalkan. Walaupun kadang-kadang terasa aneh. Contoh umpamanya, takbir itu kan ada yang takbir mutlak istilahnya saya. Ada yang takbir mutlak, ada yang takbir muqayyad. Kalau kita tengok hadis Nabi, Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata bertakbir itu dari awal Zulhijjah. Dia keluar untuk bertakbir dan yang lain nengok beliau bertakbir ikut pula bertakbir. Artinya mengumandangkan kata tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu bebas waktunya. Ini yang disebut mutlak itu. Bisa dilakukan mulai dari awal Zulhijjah. Cuma kalau di kita ini kan kadang-kadang kalau tidak bersama-sama tuh kayaknya ambil mic lalu dipimpin oleh satu imam ikut sama-sama. Kalau tidak seperti itu kayaknya bukanlah takbir. Padahal kan bisa aja pribadi-pribadi. Masing-masing setiap muslim seandainya dia mau bertakbir mengamalkan amal takbir ini silahkan. Yang muqayyadnya itu nanti setiap selesai sholat fardu selesai sholat fardu itu dilakukan sampai nanti terakhir hari tasyrik, terbenamnya matahari pada hari terakhir hari tasyrik, yaitu hari ke-13. Maka bahkan yang dari Imam Ahmad itu sama juga awalnya saya ma min ayyamin tadi itu, tapi amal solehnya disebutkan at-takbir wa tahmid wa tahlil gitu kan. Berarti itulah lafaz-lafaz zikir yang sangat baik untuk kita ucapkan. Dan yang paling afdal lagi seperti tadi sudah dikatakan pada hari ke-9 itu dengan berpuasa. Berdasarkan kepada hadis, tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari ke-9. Bahkan pada hari itu mereka yang berhaji wukuf di Arafah, ada hadis dikatakan Allah mendekat kepada mereka. Ini kalau jangan dibawa ke pikiran lain. Pokoknya iman aja lah, terima aja lah Allah mendekat, ya udah. Ini kalau mendekat berarti tinggal aras, enggak usah tanya-tanya lagi. Yang masalah yang suka nanya-nanya. Allah mendekat lalu Allah bertanya, "Maza yuridu haula?" Apa yang mereka inginkan itu? Ternyata Allah akan berikan yang mereka inginkan. Yang diinginkan semua adalah keampunan, maghfirah, dan Allah siap untuk memberikan. Itu pada hari ke-9. Pada hari ke-10 tidak ada amalan yang paling afdal pada hari ke-10 yang dilakukan oleh hamba Allah min iraqatid dam, daripada menyembelih, menumpahkan darah. Sembelih atas nama Allah, sembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata yang amalan-amalan yang baik. Andaikan kita tidak berhaji, tapi ternyata kita masih tetap punya peluang untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan. Bahkan dibawa suasana kita yang tidak berhaji sama seperti suasana mereka yang berhaji, berihram. Salah satu contohnya ada sunnah Nabi yang mengatur idza halla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Apabila masuk 1 Zulhijjah lalu di antara kalian ingin berkorban, janganlah yang ingin berkorban tadi memotong lagi kukunya dan memotong rambutnya. Ini di antara sunnahnya. Kenapa ada ini? Jadi kita dibawa suasananya seperti mereka yang berihram. Mereka di sana kalau sudah berihram, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh melakukan banyak hal. Tapi kita yang berkurban hanya itu saja, kuku
dan rambut. Dan tidak sama nanti hukumannya dengan yang berihram. Kalau mereka berihram potong rambut, lalu ada dendanya, ada damnya. Kalau kita yang berkurban lalu potong rambut, tidak ada dendanya. Dan jangan pula nanti jadi alasan, saya tidak jadilah berkorban Pak Ustadz. Kenapa? Telanjur potong kuku umpamanya. Itu kan tidak mau berkorban ya, itu karena malas saja itu. Tidak bisa itu dijadikan alasan. Artinya kalau sudah terlanjur, lanjut aja korbannya. Kalau kena ketidaktahuannya ya tidak ada masalah. Karena ini bukan sesuatu yang wajib dalam artian berdosa kalau dinikah. Cuma kita menunjukkan ketaatan kita kepada sunnah Nabi kita. Bukankah ketaatan itu yang akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketundukan hati kita kepada aturan Allah dan Rasul itu yang akan dinilai, akan diberikan pahala. Ketaatan seperti itulah yang masuk nanti dalam ketaatan kepada Allah, seperti itulah yang dimasukkan nanti dalam kategori uluhiyah itu. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Quraisy. Tidak mau mereka memberikan ketaatannya kepada Allah. Mereka hanya siap untuk mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, sampai di situ saja. Mereka tidak mau memberikan ketaatannya, ketundukannya kepada hukum dan aturan Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh pada 10 awal Zulhijjah. Andaikan tidak semuanya yang bisa terlaksana, tapi setidaknya yang paling afdal, yang paling utama, seperti puasa pada hari ke-9, memperbanyak istighfar, itu kan hal-hal yang memang insya Allah lebih mudah daripada yang lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kepada guru-guru kita yang sudah memaparkan tema kita untuk hari ini, dan bahasanya adalah lebih baik dari 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dari guru-guru kita bisa kita ambil manfaat dan juga ilmuna, dan paling penting adalah bisa kita amalkan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat ringan-ringan dan tidak terlalu berat yang sudah disampaikan, tetapi sepertinya ringan-ringan itu yang menjadi alasan berat untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan tersebut. Taib, kita bacakan ada satu pertanyaan Ustaz, sepertinya sebelum kita tutup majelis ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana Andi di Sumatera Barat, Padang, mau bertanya. Ustaz, ana pernah mendengar sebuah kajian, benarkah tidak dianjurkan berkurban di masjid ataupun mushola Ustaz? Ana lupa alasan detailnya, penceramah tersebut memberikan statement ini, tapi apakah ini benar? Terus bagaimana cara kita mengurus kurban kita, khususnya di saat ini Ustaz? Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya tidak mendengarnya, gimana saya menjawabnya? Tapi kalau pada asalnya memang kurban itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Kurban itu juga dikerjakan masing-masing, dan itu sunnahnya. Tetapi tidak ada salahnya, bahkan termasuk sunnah juga, mewakilkan orang lain untuk melaksanakannya. Mewakilkan itu sudah terjadi juga di sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada yang melaksanakan sendiri, ada yang dilaksanakan orang lain sebagai mewakili. Nah, dilaksanakan dia di rumah masing-masing, itu saya lebih afdal karena itu hukum asalnya. Karena di situ
yang berkorban melakukan sendiri semuanya, mulai daripada mencari hewan kurbannya, kemudian menjaga jangan sampai hilang atau sampai sakit atau sampai rusak, kemudian menyembelih sendiri, menguliti sendiri, memotong-motong sendiri, membagi-bagi sendiri, mendistribusikan sendiri. Itu tentu lebih afdal karena kita yang mengerjakan sendiri. Apapun pekerjaan, walaupun sebagiannya menerima taukil, bisa ditaukilkan, diwakilkan, tapi tetap kita yang melakukan sendiri lebih afdal. Misalnya berdoa kita, mana lebih afdal? Kita berdoa untuk kita atau orang lain kita wakilkan untuk mendoakan kita? Pasti kita yang berdoa sendiri lebih afdal daripada kita mendoakan orang lain. Bukan tidak boleh. Ya, atau mungkin saja doa orang lain makbul untuk kita, kita sendiri tidak makbul untuk kita, bisa saja. Tetapi pada hukum asalnya kita doa sendiri lebih baik. Kenapa? Karena doa itu ibadah, kita yang melaksanakannya. Kalau orang lain yang berdoa untuk kita, dia yang beribadah, kita tidak. Oleh sebab itu, makanya ya segala sesuatu yang bisa kita dirikan sendiri lebih afdal. Atau musim haji misalnya, melontar jumrah bisa diwakilkan. Tetapi kita yang melakukan sendiri lebih afdal. Demikian juga menyembelih di hari nahar. Boleh diwakilkan, tapi kita laksanakan sendiri lebih afdal. Tetapi jangan karena boleh diwakilkan, kita lepas. Oleh sebab itu sebagian ulama kontemporer hari ini katanya tidak boleh kita berkorban di tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak ikut melaksanakannya. Karena menyembelih, menyaksikan itu, minimal menyaksikan, itu harus dilakukan oleh orang yang berkorban. Kalau tidak terasa. Apalagi orang-orang kaya yang mengeluarkan duit 2.500.000, 3 juta, itu baginya seperti ya melepas apa aja. Tapi kapan terasa? Ketika kita melakukan sendiri. Mungkin dari sebab ini Ustaz itu mengatakan tidak dianjurkan untuk berkorban di masjid. Kemudian di sisi lain, setelah berkorban berhari-hari nanti, bau darah, bau bangkainya akan terasa dan mengganggu orang untuk sholat di masjid itu. Kadang-kadang apa nama sajib pak, dia berbaun ya kan, berbaun katanya. Jadi alasan pula bagi yang malas-malas ke masjid. Oleh sebab itu maka lebih afdal di rumah masing-masing. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang barangkali selama waktu pelaksanaan kurban dimutar musik-musik dangdut Arab yang dianggap sebagai musik Islami. Ya, musik Islami. Tidak sedikit lagu-lagu Arab diragukan oleh orang-orang telanjang di sana, tapi di sini menjadi sholawatan. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Belum lagi campur aduk, ikhtilat laki-laki perempuan di dalam masjid. Nah, dia juga mungkin disihat dari situ. Karena pada umumnya kaum muslimin kita di negeri ini secara khusus banyak yang tidak paham adab di masjid. Adab di masjid. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita kadang-kadang latihan baca Quran di masjid tapi dicampur-campur laki-laki perempuan, berhadapan pula. Nah, daripada ini dosa seperti ini dilakukan di masjid, lebih baik dilakukan di luar misalnya. Lebih ringan dosa daripada dilakukan di masjid. Mungkin dari sisi ini karena melihat pelanggaran-pelanggaran itu membawi dari ilmu fasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Dan yang lebih parah lagi adalah dia kurban di masjid tapi zuhur tidak sholat di masjid. Orang sholat mereka nyincang-nyincang, motong-motong, bincang-bincang, merokok-merokok dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak sholat. Dan ini juga tolong mohon maaf ya kepada para pengurus, para panitia, tolong jangan sampai yang tidak sholat menyembelih. Setidaknya menghilang keraguan. Karena orang yang tidak sholat itu tidak sah sembelihannya menurut pendapat jumhurul ulama. Apa sebab? Karena meninggalkan sholat dengan sengaja keluar dari Islam. Ya, walaupun masalahnya ada khilafnya, jadi untuk lebih hati-hati, ihtiyat, mana tahu yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan siapa yang tidak sholat itu keluar dari Islam, nanti sembelihannya tidak sah. Makanya hati-hati mencari para penyembelih. Tukang potong-potong tidak apalah, ini tukang sembelihnya, tukang timbang tidak masalah lah. Jadi yang menyembelih itu memang harus
pastikan bahwa dia benar-benar orang Islam. Ya, jangan ada hal-hal lain yang membuat dia diragukan keislamannya. Ini juga barangkali jadi catatan bagi ustadz yang barangkali mengatakan itu tidak dianjurkan dilakukan di masjid. Jadi kadang-kadang bahasa tidak dianjurkan dipahami oleh orang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Padahal bukan tidak boleh. Tapi nanya, yang selanjutnya belum lagi pelaksanaan yang kadang-kadang tidak sesuai syariat. Ya, pada asalnya wakil ini dia sukarela. Walaupun sebenarnya boleh dibayar. Tahun ini panitia itu boleh dibayar, tetapi bukan dari kurban. Yang bilang tidak boleh dibayar. Bahkan, mohon maaf, kalau dia tidak melaksanakan wajib dibayar. Ya wajib dibayar, tapi jangan diambil dari kurban. Sebab kurban itu milik Allah. Dia yang berhak membaginya. Sama dengan kita kalau mati harta itu balik ke pemilik asli, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak membagi kepada ahli waris. Kalau tuan-tuan punya harta nak bagi menurut keinginan sendiri, tolong bagi sebelum mati. Karena orang mati tidak bisa bagi-bagi lagi. Yang membagi adalah yang hidup. Nah, yang memiliki harta setelah kita mati kembali ke pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak membagikannya kepada keluarga kita yang tinggal. Istri dapat 1/8 kalau ada anak, atau 1/4 kalau tidak ada anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan, dan seterusnya. Nah, kalau tuan-tuan tidak menaati ini, berarti durhaka pada Allah. Demikian juga upah dari pelaksanaan itu diambil dari pelaksana kurban, orang yang berkurban. Karena semua itu pekerjaan dia. Sekarang dikerjakan oleh panitia kurban. Dia yang harus cari barangnya, harus selektif dalam memilih. Ini digantikan oleh panitia. Dia yang harus pelihara sampai hari disembelihnya. Ini kerjaan dia, digantikan oleh panitia. Kemudian apa lagi? Dia yang harus sembelih, dan ini harus digantikan oleh panitia. Dan sampai membagi kepada yang berhak, ini adalah pekerjaannya yang digantikan oleh panitia. Maka wajib dia membayar. Kalau tidak, saya laksanakan sendiri. Nah, sebenarnya panitia sudah berbaik-baik ini. Cuman kadang-kadang karena kurang ilmu, akhirnya ambil bagian daripada itu. Mereka tidak nyebut upah, Ustaz. Cuman kupon panitia dan tukang jagal. Nah, warnanya beda dan muatan juga beda. Apapun namanya, tapi hakikatnya adalah upah. Sebab apa? Gara-gara dia bekerja dapat pembedaan bagian. Walaupun namanya ada upah, tapi hakikatnya upah, dan ini haram, tidak boleh dilaksanakan. Solusi banyak. Kalau dia minta upah daging, maka kita belikan kerbau, kita sembelih, atau sapi atau kambing, kita sembelih. Ini bukan kurban, khusus untuk upah. Tapi bukan kurban. Kurban itu hak Allah. Tapi daging yang kita sembelih untuk upah itu hak kita. Oleh sebab itu maka ini harus diketahui oleh para panitia. Jangan gara-gara ingin berbuat baik, ingin berbuat yang bagus, tapi ternyata tidak bagus. Perlu juga saya naikkan di sini, pembagian di masjid kadang-kadang juga tidak prosedural. Dengan alasan keadilan dibagi sama banyak, padahal sama banyak belum tentu adil. Sama banyak belum tentu adil. Saya punya anak 2, satu di Madinah, satu di pesantren. Tentu dikasih juga 1 kilo. Ini Hidayat 5 anaknya, semua di rumah. Yang sekolah pun balik juga ke rumah. Dikasih juga 1 kilo. Jadi beliau sekali makan tidak cukup. Saya 3 kali makan tidak habis. Itu tidak adil. Makanya saya usulkan, ini usulannya kepada panitia korban, tolong dideteksi atau jadi data penduduk itu, rumah ini berapa anggotanya, rumah ini berapa anggotanya, nanti diklasifikasikan. Yang 10, 9, 8. Nah, kemudian nanti berapa daging dijumlahkan. Kalau seandainya pas per kepala sebanyak itu, 1 orang 1 kilo. Jadi yang 10 anggota 10 kilo, yang 8 anggota 8 kilo, yang setengah anggota setengah kilo. Dan itu yang adil. Bukan bagi sama banyak. Ini usulan saya. Oleh sebab itu kembali jawabannya tadi bahwa bukan tidak boleh, tetapi mungkin karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran, akhirnya dia ingin kembalikan ke asalnya, yaitu dilaksanakan sendiri. Wabillahi taufik. Sudah terjawab Ustaz ya?
Alhamdulillah. Taib. Ustaz ada tambahan? Cukup? Taib. Taib, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan Pak Andi yang menonton kita atau menyaksikan kita di kesempatan hari ini bisa paham dari nasihat dan juga jawaban dari Ustaz. Dan juga tentunya adalah ilmu untuk kita bersama, khususnya untuk para panitia kurban di masjid ataupun mushola terdekat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, Riau juga khususnya, yang akan melaksanakan kurban dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di 10 pertama Zulhijjah bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khairan Ustaz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah mudahkan di pekan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali untuk membahas tema yang berbeda. Sampai jumpa. Mohon maaf untuk segala salah kata dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara